menjadi suri tauladan bagi umat Islam. Penjelasan dan ceramah agama yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram di Aceh Muda, pimpinan Pondok Pesantren Fathul Ulum. Kepada yang terhormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faqadatu bismillahi sirullah wujudullah af'alullah la ilaha la ilaha la ilaha Muhammadur Rasulullah amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil wal ma'na wallahu a'lamu bil muradih. Wa qala an-nabiyyu yang tidak menjawab saya doakan utangnya nggak lunas-lunas. Wa qala an-nabiyyu banyak utang wong kene ya. Mau ibu-ibu mah. Benar-benar dari pojok mah paling banyak utangnya tuh kayaknya. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq la haula wala quwwata illa billah. Wa qala Syekh Nawawi Mandaya fi kitabil awamil wa kullul fi'lil lazimi yarfa'ul fa'ila faqad wa kullul fi'lil mutta'adi yarfa'ul fa'ila wa yansibul maf'ula. Hadratul muhtaram wal muhtaram yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita muliakan. Pimpinan majlis apa pun arane TPA Asilatur Kak Ustadznya ganteng kepada gondrong, sama-sama gondrong, satu ilmu satu guru, jangan saling ganggu. Lagi sakit kita doakan beliau semoga dipanjangkan usia dunianya,
ditambah-tambah rezeki halalnya, ditambah istrinya. Belikan istrinya ada ngamuk ampura. Yang mana beliau adalah salah satu penghidup di kampung Gunung Palak, penghidup agama, yang mana intinya mah penting bagi masyarakat. Maka satu kampung bisa terkenal jikalau ada salah satu ustadz atau penyebar agamanya yang masyhur. Maka kita doakan beliau dipanjangkan usia dunianya. Amin amin ya rabbal. Yang tak lupa pula yang saya hormati tadi dua kori kecil cilik itu semalam habis ngejob sama saya di daerah Raja Basah. Yang nyawernya banyak, di sini nggak ada yang nyawer. Nauzubillah, parah. Masih kecil itu, yang satu kelas 3 SD, yang satunya kelas 2 SMP. Masih kecil kan Bu? Masih kecil. Pengen nggak anaknya begitu? Pengen nggak anaknya begitu? Kalau hajatan jangan dangdutan tolol kalau pengen begitu mah. Ayo lu mah anak pengen soleh soleha, giliran hajatan dangdut, organ segini yang diundangnya, anak Arab soleh tolol. Kalau ada yang begitu, ada nggak di sini yang begitu? Ada, duduknya kayak di pojok, pecinya miring begini. Awas tuh. Maka kalau ingin anaknya soleh dan solehah, masukin anaknya ke pesan. Jangan cuma dimasukin doang, kata RT tadi tuh. Pikirin kiainya tolol, dia orang yang ngerokok, punya anak bini, ini mah nitip anak kayak nitip bedul. Banyak di sono di kampung saya, asalnya dari sini. Waduh, cerita ke Ustadz, katanya di sini paling ngajar sebulan sekali diamplopin 25.000. Gimana gue yang cuma sejam? Kayaknya gue pulang bawa duit 2.500 kayaknya. Waduh. Ada itu. Ada tuh yang begitu tuh. Awas tuh, nauzubillah min zalim. Yang tak lupa yang saya hormati sepuh kita Abah Haji Edi Abdul Aziz SIS SOI apa? SOI apalah pokoknya saya nggak tahu kelarnya. Yang penting mah bukan LCMA. Lagi cemas mikirin amplop. Kita doakan sepuh kita semoga dipanjangkan usia dunianya oleh Allah. Amin amin ya rabbal. Yang tak lupa pula yang saya hormati Al Ustadz Yahya. Masya Allah tadi ngobrol sama beliau, diam anggur habis sama jeruk beliau. Awadu beliau. Masya Allah, beliau pun guru, semoga dipanjangkan usia dunianya. Amin amin ya rabbal. Yang tak lupa yang saya hormati tokoh agama, para ustadz, para kiai, tokoh masyarakat, tokoh adat, yang mana tidak bisa saya sebutkan satu persatu, semoga tidak mengurangi rasa takdim dan hormat saya. Wabil khusus panitia penyelenggara acara Maulid Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sekaligus haul Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu Sirah, yang mana itu panitia paling pusing nagihin duit tidak ketemu-temu. Dipinta 100.000, dikasih waktu 2 bulan, bayarnya setiap minggu, ada yang goceng, ada yang 10.000. Kejadian tuh di kampung saya, asalnya dari sini. Maka ini kan semua nyewa nih, bener nggak? Tenda, salon, tim hadroh, panggung, kiai. Jangan nyewa lu mah tolol, kiai nyewa dusun kata gua mah. Undang kalau kiai mah. Udah ngobrol saya ngomong ke Ustadz, kata siapa? Kak Ustadz Dedi itu. Kak Ustadz amplopnya berapa? Amplopnya mah gua nggak butuh uang. Isinya. Nggak usah gede-gede isinya. Minimal ada 100 lembar aja. Jangan 1000-an, karena itu saya pernah kejebak Bu.
Pernah kejebak saya ceramah di daerah Batu Kutu, lapangan lingkungan 1. Begitu saya pegang itu amplop tebel, segini tebelnya nggak salah-salah. Isinya 2000-an, 130.000. Nyakek kiai, bensin aja nggak cukup, kata saya tolol. Ada yang begitu. Mudah-mudahan di sini kagak. Kemarin kejadian lagi yang kedua. Cerita dulu ini mah. Mau ngedengerin suku? Enggak juga, gue mau pulang di amplop ini bodo amat. Kemarin kejadian lagi misi ceramah. Kata sohibul hajatnya itu, Ustaz bawa semua santrinya. Bawalah sama saya, sama santrinya. Nah yang korinya nih bapaknya yang ngaji tadi. Jadi bulan ini mas saya muter-muter anak bapak aja tuh keran udah. Bisa aja ya, anaknya sudah nyari duit kayak tuyul. Ampura ini malur. Kalau saya mau beliau sudah biasa, masya Allah ganteng. Tapi beliau termasuk salah satu orang tua yang hebat. Anaknya anaknya kelas 3 SD sudah berani tampil. Maka kita doakan beliau panjang umurnya. Sama dengan saya, beliau mah dewasa, gede wadah sanguna. Sama-sama buncit. Beak besek bulan mulut. Kejadian tuh kemarin tuh saya tuh ngisi ceramah. Aik santri saya mah dikasih besek, begitu pulang anak santri ngomong, Kang besek Kang Pani mana? Tolol kata gua yang jadi tamu inti, gua yang nggak dapat besek. Istri saya marah-marah bu. Kata istri saya udah pulang lagi ambil beseknya. Lu mau malu-maluin gua. Insya Allah bu. Sama-sama kalau saya masih muda. Sama Kori tadi nggak beda jauh usia saya. Usia saya baru 22 tahun. Saya kelahiran 2003, masih muda. Maka hampura ini saya duduk di atas ini. Karena saya mah senangnya di atas ya. Ini ketawa, siapa yang ketawa? Ngerti kumah. Ampun mah. Maka kita cerita terlebih dahulu. Maka ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta kopi pun tak datang. Kenapa ada kopi? Karena rasa cintanya panitia kepada umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini jauh-jauh ini. Jam berapa ini? Jam 9. Jamnya tuh udah jam 10 tuh. Ada yang udah duduk begini, ada yang udah begini, ada yang udah selonjoran, ada yang udah kipas-kipasan, ada yang kerudungnya udah miring. Itu kerudung belum lunas itu. Yang pusing mah mulut ini lakinya, ada merengut aja. Setiap acara ibu-ibu beli baju. Masya Allah, nauzubillahi min dzalik. Semoga di sini mah nggak ada yang pakai ban emok, nggak ada di sini mah ya. Ada nggak? Banyak. Juruk saya melembur ampun. Bahasa Sunda ngerti bu ya? Bahasa Jawa ngerti ya? Indonesia ngerti ya? Campur-campur aja ya. Karena yang dicampur-campur itu enak. Mikirnya jorok tolol. Ampun gue mau Ustaz ya, enak sini mah parah kata gue. Kata guru saya kalau ceramah mah jangan lama-lama. Enggak boleh lama-lama. Karena mau lama mau sebentar amplop udah rapat, nggak bisa ditambah-tambah. Maka yang saya hormati para jamaah Maulid Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Kampung Gunung Pala, RT 04, Kelurahan Keteguhan, Kecamatan Teluk Betung Timur, apalagi Kota Bandar Lampung. Yang semoga-moga kita semua dirahmati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal. Dan tak pula yang saya hormati tim tabeh, tim hadroh. Maka ibu-ibu kalau pengen selamat punya anak nikahin sama tim hadroh, galak naboknya. Jangan-jangan anak lu mau digodain orang, dipanggil, disuilin, ditabok sama dia mah. Masya Allah. Tim hadroh mah tim hore. Dia mah yang penting ada rokok, ada kopi. Tim hadroh tuh ikhlas hatinya mah, nggak dikasih pulang kemarahan kalau
Masya Allah. Tapi ini yang memeriahkan kajian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maulidnya dimeriahkan oleh tim hadroh. Kayak tadi ada yang joget-joget, tadi begitu mahalul qiyam. Ada tuh yang tadi saya liatin aja, Masya Allah, joget-joget. Ampun tuh yang begitu. Karena apa? Rasa cinta kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi. Yang tak lupa yang saya hormati aparatur pemerintah, baik tadi lurah yang sudah memberikan sambutan, yang mana kita doakan semoga beliau dipanjangkan usia dunianya dan dijadikan pemimpin yang amanah, yang bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu. Dan yang kedua yang tak lupa saya hormati RT, pejabat paling susah, gaji paling kecil. Maka Masya Allah itu RT di kampung kalau ada apa-apa yang digugubruk RT, ada yang berantem yang digugubruk RT, ada bantuan apa-apa ibu-ibu tukang marah ke RT. Maka saya sering bilang, jadi RT mah serba salah, nggak apa-apa Pak RT, mudah-mudahan cepat masuk ke dalam surga. Lu ngedoain mati berarti, tolong kayak gitu Bang RT. Kayak semacam lo ini. Kita doakan tuh RT kita tuh, Masya Allah, benar kata beliau tuh, berarti beliau memikirkan yang namanya ke guru ngaji. Maka insya Allah matinya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ampura PT kita mah ya, ini acaranya udah malam. Kalau malam tuh kadang ngomongnya agak beda Bu, makin malam karena cuman Masya Allah masyarakat di sini mah cinta bener kayaknya sama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus maka memperingati acara Maulid Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu menceritakan atau kita ambil suri tauladan dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana tadi sudah dibicarakan oleh MC. Perjuangan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu gagal. Itu gagal. Susah Bu, Masya Allah. Dari hendaknya, dari umur 6 tahun beliau ditinggal oleh sosok ibunya. Maka anak-anak segede gitu tuh lagi memerlukan yang namanya kasih sayang dari orang tua. Tapi karena Rasulullah adalah makhluk paling sempurna yang Allah ciptakan, maka dikasih hati yang kuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ustadz-ustadz di kampung tuh sering, alhamdulillah Bu, saya sering ngumpulin ustadz-ustadz muda. Karena usia saya baru 22 tahun, saya kelahiran 2003. Makanya main, kalau rumah saya di PJR, atau PJR kan, PJR naik ke atas perbatasan Bandar Lampung sama Tanjung Bintang. Sebelumnya ada MTS namanya MTS Darul Huda, masuk ke atas, di situ nanti ada pondok pesantren Fathul Ulum. Kalau main ke rumah saya mampir, cuman bawa gula kopi, tolol. Keseringan nih orang-orang main ke rumah Ustadz cuman ngeluh. Ustadz gak kerja, tadi tuh kata RT juga manusia biasa, cuman dititipin anak-anaknya tapi ikhlas ngajarinnya. Maka itulah seperti perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka saya ingatkan di satu kampung, di mana-mana kampung saya titip pesan, kalau di kampung itu ada guru ngaji, di kampung itu ada kiai, dijaga kiai itu, jangan sampai mereka hijrah ke kampung yang lain. Naudzubillah min. Di sini ustadznya dijaga enggak? Dikasih rokok enggak? Berasnya dipikirin enggak? Listriknya dipikirin enggak? Mati. Jaga doang. Semoga jangan pindah ke kampung gua lu. Percuma. Jangan. Katanya yang begitu mah guru ngaji mata duitan. Hei, emang ustaz tuh makannya batu kata lo. Kagok panas aing mah ya. Emangnya itu ustaz makan batu tah? Makan kayu tah? Ikhlas itu hai ikhlas. Ikhlas mah zaman sekarang tuh sulit. Yang adanya zaman sekarang mah menerima dengan terpaksa. Menerima dengan Ustadz lagi duduk lagi ngajar Bismillahirrahmanirrahim. Datang orang tua santri. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam.
Ini Pak Ustadz, alhamdulillah saya ada rezeki sedikit, nggak banyak Pak Ustadz. Tolong diterima Pak Ustadz. Token lagi bunyi itu di rumah. Di Pak Ustadz nih, Ustadz Dedi. Dalam pikirannya kebayar nih token, kebeli 50.000. Begitu ngomong sama istrinya, alhamdulillah mah. Teh Sarboah tadi ngasih amplop, ada di sini namanya Sarboah. Juminten ada Juminten. Temina ada Temina. Pasaran bener tuh nama, kata gue di mana-mana ada. Begitu kata istrinya, ya udah siapa tahu itu bisa buat kebayar token. Begitu dibuka, itu amplop isinya 15.000. Waduh, kata Pak Ustadz Dedi. Itu yang tadinya lagi ngajarin anaknya, tiba-tiba suruh berhenti. Pulang gak lu? Pulang. Tuh Ustadz sifatnya begitu tuh, lo harus berhenti tolol. Minimal datang ke Ustadz mah bawa rokok, nggak usah banyak-banyak, 2 toronton loh. Berasnya 50 kintal aja. Itu anak lu dia diajarinnya beda. Sayang sini. Bu panggilnya ke, sayang sini. Sini nah, dekat gak usah jauh-jauh sini. Tenaganya beda. Kalau ke orang lain malah lu nggak bayar mah nanti nggak gampang tuh mah. Bu yang bayar tadi mah yang ngasih rokok 2 toronton. Gak usah banyak-banyak, 2 slop aja. Sini ngaji. Yang kalian mah ke anak yang tadi dapat 3 hari korek anak lu. Ya jadi begitu. Maka kenapa nih kita merayakan acara Maulid Kanjeng Nabi Muhammad? Supaya kita ambil sifat tauladan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam memperjuangkan agama kita bisa begini nih, bisa duduk kumpul, bisa sholat di masjid, bisa begini nih. Ini nih gak gampang karena Indonesia mah kebebasan, mayoritasnya agamanya Islam. Maka kita boleh begini. Mau nyampe jam 2 malam kayak begini nih bebas kalau sanggup malu. Kalau kuat mah nggak apa-apa. Belum tentu di Mekah. Saya belum pernah haji, mungkin Pak Haji mah sudah pernah. Mungkin di Mekah itu belum tentu nih bisa begini kita nih. Kumpul duduk begini nih belum bisa. Tapi di Indonesia mah bebas. Kenapa? Karena ini perjuangannya para ulama yang meneruskan ajarannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan takwa yang begini Pak, yang ngadain mah takwa Pak Ustadz. Kenapa saya bisa ngomong? Saya juga sering, saya juga tiap tahun ngadain di pondok pesantren Haul Tuan Syekh Abdul Qadir. Sekalian maulid Kanjeng Nabi Muhammad, sekalian haflah pondok pesantren. Sering ngadain juga. Yaitu udah mah pemikirannya, udah mah hartanya, udah mah tenaganya itu dipikirkan oleh Sohibul Bait. Maka Kak Ustadz, kita doakan Ustadz kita doain setiap habis sholat. Ya Allah, semoga Ustadz Dedi umurnya panjang, yang udah mati dia sendirian dalam dunia. Yang lain mati dia sendirian aja, karena mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau nggak ada para ustadz di kampung, para kiai di kampung-kampung Pak, itu kacau. Ada satu cerita. Ada seorang preman Pak. Ada seorang preman datang ke satu ustadz. Apa kata preman tersebut? Assalamualaikum Pak Ustadz, saya nih mau belajar sholat, boleh tak enggak? Boleh. Saya pasti jawab deh. Kenapa kalau ustadz bocah-bocah sini jawab deh? Boleh nggak nih saya belajar sholat nih Pak Ustadz? Apa dosa yang kamu perbuat? Dosa yang sudah saya perbuat itu membunuh 99 orang. Waduh kacau. Wah kacau, gak bakal diterima sama Allah. Karena itu tadi preman, jiwanya panas, aku katanya, gue 100-in aja gue lempengin katanya juga. Itu ustadznya nggak matang tuh ustadznya tuh, setengah mengkel yang begitu tuh. Kayaknya mau dikarbit gitu tuh, nggak ada pondok gitu tuh. Datanglah ke ustadz, ya udah tua ustadznya gitu. Kalau ngajar tuh udah alih. Nggak ngajarnya kayak di majlis-majlis tuh, ngajarinnya juga ngajarin akidah yang benar tuh. Yang akidah yang gampang diingat ya. Jud kidam baqamu khalafatul awam qiyamuhu binafsi
ya. Yang di belakang mah tolong. Dia mah. Kita be anak ngaji aja menonton TV bae jeung TikTokan, tolong. Nukos gitu anak yang soleh. Ada pepatah mengatakan bapak kalong, anak bapak nyolong, anak nyopet. Maka anak mah gimana orang tuanya kalau mau diajarin tuh anak. Ini mah anak digobijak jam 5. Man, ngaji. Bapak nama Jojo, bapak lagi ngapain? Bisnis. Selot gorengan masih tolong. Banyak kan di sini? Banyak tuh. Lagi duduk, sambil minum kopi. Ayo Pak, Jojo nih sambil ngerokok. Yang capek mas saya deh. Rokok mah, Jojo aja ngerokok, nggak apa-apa, nggak ada yang ngeharamin kalau rokok mah. Kalau saya yang ceramah mah bebas. Saya pernah waktu itu ceramah di masjid di Pasar Tugu. Diomongin sama panitianya, Ustaz, di sini mah katanya nggak boleh sambil ngerokok. Saya bilang kalau gua mau ceramah di situ siapin asbak. Saya pertama datang itu kata saya, emang iya Bu, nggak ada yang ngerokok. Begitu saya ngerokok, semuanya pada ngerokok. Nggak taunya mah takut sama satu orang. Itu tolol kata gua yang begini. Rokok lu yang beli, istri lu yang pusing. Ngapain takut sama orang? Jadi jangan ngerokok mau ngerokok, kita mah NU. Ya kopi udah dikasih, tuh lihat tuh tim hadroh mah. Walaupun rokoknya GP gitu. Rokok GP hangit jarang minyak gerak tolong. Nayan tuh. Nayan rokoknya deh. Maka saya ingat satu kaidah dalam kitab Irsyadul Ikhwan. Bayam bagi ba'dal akli an tudahina bijarumi sukun au sampurna. Au sampurna atau rokok sampurna. Nah yang bid'ah nggak ada di situ soalnya. Kok pasopati mah datang ke Ustaz ngasih rokok pasopati 10 ribuan dapat ngutang lagi tolong. Yang begitu sering itu kejadian. Alhamdulillah ini. Jadi kita hargai para ustadz di kampung yang mengajarkan kita ajaran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahimakumullah. Sampai mana tadi? Sampai rokok sih kalau mah belum dibayar utang rokoknya kayaknya, dan belum cair duitnya dari Ustadz Dedi. Nyampe preman. Begitu preman itu datang ke satu ustadznya dia udah tua, yang ngajarin alif-alifan. Salahnya itu preman minta ajarin sholat bawa golok. Itu ustadz ngeliat, waduh kalau nggak gua ajarin, gua ditebas, gua ajarin takut salah. Akhirnya mau nggak mau terpaksa tuh ustadz ngajarin. Ustadz saya mau pengen praktek sholat, kata preman itu. Ayo udah praktek sholat. Kata Pak Ustadz, bapak di depan, saya di belakang. Tolong, kata preman. Di mana-mana kayak gua ngikutin lu. Ya udah tuh. Jadi kata si ustadz tersebut, akhirnya si ustadz di depan, preman di itu ustadz lagi sholat mikirin golok si preman terus. Itu si ustadz tuh, ya sholat belajar, bismillahirrahmanirrahim, sholih, takbir, Allahu Akbar. Ini ngeliatin ke preman takut. Waduh, katanya dibacok enggak ini gua? Kata si ustadz, ya Allah, subhanallah, liman hamidah. Gitu terus Ustaz. Barang pas sujud mah itu golok ngetrok. Itu Ustaz lari. Diikutin sama preman. Pak Ustaz, sholat capek amat lari-larian. Nah itu kalau nggak ada Ustaz lari di kampung. Waduh, capek Bu. Capek ya? Capek enggak? Terus ini. Terus. 5 menit lagi. Terus lu nambahin amplop enggak? Lu tolong. Karena saya mah Bu, laki-laki bayaran. Istri saya tuh kalau saya keluar suka ngomong, Bi, Abi jangan nikah lagi. Saya bilang, saya mah janji ke istri saya nggak bakal nikah lagi, apalagi ke nenek-nenek.
Ini mau gue setiap ceramah di mana-mana, yang di depan tuh nenek-nenek aja gue mah. Sekali-sekali gadis jagonya dia masih ini bukan bujang. Saya jadi masih kecil. Masih kecil karena lagi imut-imutnya yang begini. Awas lu. Jangan nyampe mimpiin saya, Bu ya. Oh, bapak mah enak aja sama gue pokoknya mah. Jadi itu perjuangan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita cinta kepada baginda Rasulullah, makanya kita mengadakan ini nih, acara Maulid Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita belum pernah melihat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Cinta bukan hanya di mata, cinta hadir di dalam jiwa. Biarlah salah di mata mereka. Ayo aja lu mah. Cinta mah bukan hanya di dalam, bukan hanya cuma di mata. Cinta mah walaupun kita belum melihat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi kita merayakan inilah yang hebat daripada sahabat. Bukan membeda-bedakan, Bu. Kalau orang mencintai dengan melihat fisik itu hal wajar, tapi yang hebat itu adalah mencintai tanpa melihat rupa, karena cinta adanya di dalam hati. Benar nggak? Karena sekarang cewek sekarang ada bahasa cinta itu dari mata turun ke hati, bukan. Kalau cinta dari mata turun ke hati berarti kamu hanya memandang fisik. Bagaimana kita yang belum pernah melihat Rasulullah? Bagaimana Allah yang tidak terlihat dengan kasat mata kita, dengan sifat wujudnya Allah yang tidak terlihat dengan mata kita, tapi kita mencintai. Cinta mah adanya di dalam sakit loh rasanya, apalagi yang LDRan. Aduh, yang LDRan, lakinya mah kerja di sono, dianya mau makan sendiri, lakinya makan berdua. Sakit rasanya dibohongin. Ada di sini ada yang begitu? Ada. Aduh, jangan tertipu dengan janji manis. Masih mending pahitnya kopi, karena kopi yang pahit masih bisa dinikmatin daripada gula yang memberikan penyakit. Jadi jangan termakan oleh kata-kata manis, karena manis di awal belum tentu manis di akhir. Yang suka dibohongin muka-mukanya tolol hadir. jangan kita mah seperti itu. Maka awas tuh. Tadi kita bahas sedikit nih, ada temanya nih. Apa nih temanya? Tumbuhkan perilaku ikhlas dan saling menghargai dengan meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bahas sedikit, Bu ya. Sedikit serius, tapi jangan terlalu serius karena yang di sana pernah serius namun disakiti. Aduh, Pak Ustadz di sini mau muka-muka orang sengsara semua kayaknya. Aduh, disakiti. Ngopi, Bu, ngopi. Ibu ngopi. Ngopi, Bu, ada kopinya ada. Teh ada teh. Ini ceramah jangan panjang-panjang ya. Enak yang panjang kah yang pendek, Bu? Ibu suka sama yang panjang. Apa yang panjang itu? Maksudnya mau waktunya, Bu. Jangan lebih dari sejam. Kata guru saya kalau lebih dari sejam untuk hitungannya lembur. Laju. Amplop nah. Saya mah, Bu. Ingat kata guru saya, Kang gobloknya kiai tes ceramah ngarep-ngarep amplop kiai goblok arane. Tes ceramah ngarep-ngarep amplop kiai goblok arane. Cuman anas lu di goblok. Panitia. Kiai tes ceramah juga di amplopi tolong. Ampura panitia lah. Ini mah saya mau menghibur aja. Kalau saya mau ngaji, ya mungkin orang sini mampu. Aku di sini ada Pak Ustadz ya, ada Abah Haji Adi, ada Ustadz yang lain. Insya Allah orang sini mah sama ngajinya, ge. Gak usah diomong lagi. Subuh berapa orang subuh di sini? 4, 2 tiang ya. Yang imam itu, yang qomat itu, yang sholat ya itu aja udah. Abah-abah bisa udah kolot.
Ya kan? Yang muda-mudanya mah nggak ada. Kenapa? Karena orang tuanya tidak memberikan contoh kepada yang muda. Maka jikalau ingin tumbuhkan perilaku ikhlas dan saling menghargai dengan meneladani Rasul akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saling mencontohi. Macam malah batin dalil. Karena ngedalil doang majing mau bakal didenge kuda dari age. Cuma mah. Terus beri ngabehan baik. Maka ingat sifat manusia, bahwasanya sifat manusia itu wa kullu arfin mustahiqul lil bina wal aslu fil mabniyi ayyusakana. Maka hakikatnya manusia mah adalah hamba. Mau segimana kita hebat, mau segimana kita kaya, segimana kita pintar, cantik, ganteng, hakikatnya mah kita butuh kepada Allah Subhanahu. Jadi jangan sombong. Aku panas aja. Ayo dia ibadah di rok dae, si tolol mah. Ayo ngadoa mah, ya Allah, ya Allah. Berikanlah hamba. Gak malu kan begitu. Minta ya Allah, minta Pajero. Tolong. Kerja di gudang serabutan. Ibadah asal-asalan. Hadir orangnya. Jangan dikasih tahu. Ini mah jangan dikasih tahu orang yang begitu mah. Ada di sini, Mang Amsin namanya. Ayah. Oh, dia hidupnya begitu ya. Jadi jangan ketika kita berdoa kita percaya Allah Maha Pendengar, ketika kita membuat maksiat kita tidak percaya bahwasanya Allah Maha Melihat. Jadi harus konkret permintaan dan doa. Maka ingat, manusia mah mau lu katanya sarjana apa tak MH, SAG, MAG, Master Alam Goib, mau lu apa-apa tetap hakikatnya mah ilmu dikasih sama Allah, nggak semua makhluk punya. Maka yang sempurna mah hanya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ana Madinatul Ilmi wa Ali wa Buha. Maka kalau ada manusia yang merasa dirinya hebat, yang merasa dia memiliki segalanya, yang ingin disanjung-sanjung, berarti itu orang lebih hina daripada Fir'aun. Ada di sini orangnya, jangan berisik. Ada di sini yang begitu. Makanya kita mah nggak boleh begitu, harus saling menghargai ini. Yang tua sama yang muda harus saling menghargai. Cuman kalau pengen membentuk generasi, jangan yang muda maju, yang tua ngomong. Anak kemarin sore gaya-gayaan. Itu mah nggak bakal nyambung kayak gitu mah. Saya dulu sering dipesenin sama guru begini, Bu. Mang Acil, saya dipanggil dulu Acil. Acil tuh ya, nama Acil tuh ya. Acil tuh bukan berarti kiai kecil, bukan. Acil tuh dulu sama guru tuh dikasih lakop. Kenapa? Karena saya mah dulu orangnya ngeyel. Tahu ngeyel? Badung. Nah setiap-tiap yang namanya Acil biasanya Badung orangnya. Karena sejarah saya mah dulu berangkat ke pondok aja modal tekad. Dulu saya itu tinggal di daerah Rangkas. Saya tinggal di daerah Rangkas. Mondok saya ke daerah Sukabumi, Parung Kuda. Dipun guru saya pondok pesantren Ar-Raudhatus Shalihah. Mondok di situ, itu saya nggak sama orang tua saya karena dulu modal nekat, makanya itu dinamainya Acil saya dulu. Kenapa? Karena beragama mah kita harus nekat, harus meyakinkan sesuatu, baik itu dengan dalil akli ataupun dengan dalil nakli. Dalil akli itu nih kita diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan akal oleh Rasulullah supaya kita bisa memilih. Dan bukan cuma di situ, tapi kita harus sepada dengan menjalankannya. Maka dalam kitab Tangkihul Qaul disebutkan al-imanu ma'rifatun bil qalbi wa qaulun bil lisani wa amalun bil arkani. Iman itu diyakinkan oleh hati, diucapkan oleh lisan, diamalkan oleh anggota badan. Maka jangan cuma ngomong doang, harus sambil prak. Pulang dari sini masjid penuh pokoknya mah. Insyaallah.
Amin amin ya Rabbal alamin. Saya mah husnuzon sama orang sini mah ngajinya dia pada rajin ya. Jam 10 dia belum pada beres, belum pada pulang. Insyaallah. Ngaji nyampe orang sini jam 2, nanti subuh telat tolol. Ada yang begitu, ada hadir ibu-ibu yang baru main HP, yang kerudungnya miring. Lagi bener malam ini mah cuma buat selfie. Halo guys, malam ini kita mulu dan besok buka lagi tuh kerudungnya. Nggak usah besok pulang dari sini buka lagi tuh kerudungnya. Ada tuh yang kelihatan pakai kerudungnya miring, nah itu orangnya. Ada yang dibenerin coba kan? Waduh. Ya kan, alhamdulillah ini. Jadi kita ikuti ajaran-ajaran Rasulullah. Kalau saya mau cerita Rasulullah itu panjang Bu. Intinya mengikuti ajaran Rasulullah itu kita mengikuti baik dari yang kecilnya maupun yang besarnya. Yang besarnya apa? Yang kecilnya contohnya ketika Rasulullah romantis dengan istri-istrinya. Maka Rasulullah kepada istrinya aja ya, karena Rasulullah itu rahmatan lil alamin. Rasulullah nggak usah ke masyarakat, nggak usah ke umatnya, ke istrinya juga lemah lembut, manggilnya juga iya Umairah. Wahai istriku yang kemerahan. Gimana kalau istrinya hitam? Wanita sekarang suka menipu soalnya Pak. Mukanya putih, kakinya buduk. Wanita sekarang suka menipu. Jadi awas tuh, hati-hati. Maka saya sering ngomong sama anak santri saya, kalau milih cewek lihat kakinya dulu. Lihat kakinya, kalau ada tompelnya, awas. Hati-hati. Karena saya punya cerita. Saya punya teman Bu, teman satu pondok. Ini perempuan pakai sarung tangan, pakai cadar. Dari pakai cadar itu terlihat matanya itu mantap. Akhirnya karena hatinya ini tadi pakai peribahasa mencintai tak harus memandang fisik katanya juga. Taruh dia, begitu dibuka ngomong. Jadi cadar itu hanya penutup, tolol. Nikah ujung-ujungnya, ya terima aja pokoknya mau dan nanggung malu juga. Diterima sama dia. Begitu diterima, malam pertama nih ceritanya, bulan madu. Begitu dibuka ini badan buduk semua. Malam pertama kan malu-malu, dimatiin lampunya. Begitu dipencet sama lakinya, nyari susu. Begitu dipencet katanya juga, ayo. Si perempuannya dipegang, adau. Dipegang lagi, adau. Gak tau, ya mah orang yang dipegang, tolong. Awas tuh, jadi jangan suka tertipu. Awas nih, jadi harus apa adanya. Hidup kita mah, Masya Allah. Berapa ini Bu? Lanjut ini, lanjut. Ngantuk nggak? Capek nggak? Saya yang capek mah Bu. Masya Allah. Di sini ada susu, ada kopi, ada air putih. Percuma disediain 3 nih, gua gak bakal minum juga. Ini cuma memantes doang ini, bungkus saja. Alhamdulillah. Hadirin rahimakumullah. Satu tuh perjuangan baginda Rasulullah SAW, kita ikuti akhlak-akhlaknya, baik dari cara beliau menghargai orang lain, ataupun dari cara beliau berdakwah, ataupun dari cara beliau beribadah, ataupun dari cara kanjeng Nabi. Apapun itu kita ikuti, karena semua ajaran kanjeng Nabi mah intinya mah membawakan rahmatan lil alamin, baik untuk semua manusia, hewan. Bahkan saking lemes ajaran kanjeng Nabi Muhammad SAW, kalau memotong binatang, kalau motongnya banyak, bahkan pisaunya pun dipotongnya pun tidak boleh di depan hewan yang lain. Karena apa? Takut menimbulkan rasa sakit. Tuh saking lemesnya ajaran kanjeng Nabi Muhammad SAW.
Maka mudah-mudahan di sini kita semua ini bisa mengikuti dari perjalanan kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu, kalau ceramah begini mah ya, saya sering bilang di mana-mana, adanya ceramah begini mah bukan bener-bener ngaji. Sekarang nih ya, lagi ceramah begini, yang ceramahnya saya, ini orang yang hadir begini. Coba tanya ke Ustadz, Pak Ustadz mingguan begini nggak hadirnya? Enggak kan? Ngaji bulanan begini nggak banyaknya? Ngaji harian begini nggak banyaknya? Apa perbedaannya coba? Sama-sama mengajarkan akidah kepada kita. Malah ustadz-ustadz yang di kampung itu tuh, Bu, yang harus kita kasihani mah. Ibu udah nggak bisa ngajar anak tadi tuh. Saya buka sedikit dalam kitab Awamil Mandaya. Wa kullul fi'lil lazimi yarfa'ul fa'ila faqad. Wa kullul fi'lil muta'addi yarfa'ul fa'ila wa yansubul maqula. Yang namanya fi'il itu terbagi menjadi dua. Satu ada fi'il lazim, dua ada fi'il muta'addi. Fi'il lazim hanya memiliki fa'il saja. Maksud fa'il itu di situ adalah agama. Maka anak kita jurusin kepada agama. Ini saya contoh, saya ini nggak sekolah, ijazah saya nggak ada. Saya ini PAUD aja nggak tahu saya tamat satu sekolah apa enggak dulu. Cuma saya di pondok pesantren. Bukan berarti nggak bisa hidup. Urusan harta mah takdir mah, rizki mah Allah Subhanahu Wa Taala yang ngatur. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqna. Tuh dalam kitab tafsir Jalalainnya bahwasanya manusia mah hanya memikirkan yang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa? Kalau rezeki mah Allah yang sudah ngatur. Benerin tuh sholatnya, fardu sholatnya, rukun sholatnya, syarat sholatnya, batal sholatnya. Itu tuh yang harus kita benerin mah. Insya Allah Allah kasih rezeki yang lancar. Amin amin ya rabbal. Ini mah jangan cuma sibuk nggak ngerokok Muhammadiyah tempeleng cepet. Barang mah dia nggak ngerokok karena nggak kebeli. Ngerokok terus, NU katanya jelek, ini mah cabok cekrek. Hai rukun sholat kagak tahu, halal yang begitu mah. Kagak tahu rukun sholat, dia NU Muhammadiyah sibuk. Hei, yang bener mah nih kita benerin akidah kita nih. Dari mulai Islam, rukun iman, ihsan, itu yang harus dibenerin dulu. Ayo sibuk-sibuk mutakin NU Muhammadiyah, nama malaikat kagak apal. Hadir di sini orang yang cengar-cengir gitu. Jadi bukan begitu mengikuti ajaran Rasul, enggak begitu. Rasul tidak akan mengusik kalau misalkan bukan agama yang diusik. Ketika Rasulullah jalan ke masjid, setiap subuh Rasul diludahi, apakah Rasul dendam? Enggak. Ibu-ibu sini kalau ada yang begitu sama kayak Rasul, enggak dendam. Cuman bawa bensin ke rumahnya, dibakar. Yang di sini mah. Jadi awas loh. Tujuan kita mengadakan maulid ini supaya tiap tahun akhlak kita itu bertambah. Maka saya sering tuh ngomong sama istri sama anak santri, saya bilang, hei, setiap kamu ikut acara Nabi, apapun yang diajarkan oleh kiai, yang dikasih nasihat oleh penceramah, minimal dari sejam mereka ngomong, minimal ada satu kata-kata yang kamu ambil dan kamu jadikan untuk kehidupan kamu. Bukan cuma ngejeng baju sama dandan, lipstick aja lu merah kuning hijau di bibir, bedak 10 cm. Yang bapak-bapak sibuk kayu sendal, ikutin kata gurunya. Kata guru, buang yang jelek ambil yang bagus. Sendal yang jelek dibuang, punya orang yang bagus diambil. Kalau yang begitu mah jangan seperti itu. Kita mengikuti ajaran kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mudah-mudahan minimal nggak usah jadi sepenuhnya susah bu mau ngikuti akhlak kanjeng Nabi, minimal 0,1-nya kita ikuti. Apa? Menerapkan cinta kasih sayang ke sesama makhluk. Karena rahmatan lil alamin itu satu ada hablum minan nas, yang keduanya ada hablum minallah. Dua-duanya harus seimbang. Ibadah aja orang ini mau ngezikir aja tiap hari,
sholat aja tiap hari, tapi kalau tetangganya saling ribut mah tidak akan bisa. Maka ada satu kisah, ada seorang sufi yang dia tidak pernah putus sholat tahajudnya 70 tahun. Ketika dia di satu hari ingin wudhu, maka datang malaikat yang membawa catatan amal. Ditanya oleh dia kepada malaikat, wahai malaikat, adakah nama saya di daftar orang-orang yang masuk surga? Dicari sama malaikat, tidak ada. Coba ulang ya malaikat, ada tidak nama saya di situ? Kata malaikat, tidak ada. Coba sekali lagi malaikat, sambil nangis-nangis, ternyata nama dia tidak ada di catatan ahli surga. Kenapa? Kamu ibadah tiap malam, tapi tetangga di samping rumahmu kelaparan. Nauzubillahi min dzalik. Jadi kita mah harus terapkan hablum minallah sama hablum minanas. Ini mah enggak. Beli kulkas ke tetangga sombong. Nih, gue mah tadi kemarin gue beli kulkas baru loh. Buat iri ke tetangga. Ujung-ujungnya mah tetangga panas, melunjak tuh. Ayo yang susah siapa? Lakinya. Makanya Pak lu kerja yang benar. Tuh tetangga kita mau beli kulkas, lu mau ngecedok aja kerjanya. Tuh jadi jangan, jangan sampai terjadi seperti itu. Satu, kita membahas peringatan Kanjeng Nabi Muhammad karena muludan ini adalah bentuk rasa syukur kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi tuh sama penceramah kecil tadi tuh anaknya Pak Ustadz tadi, Masya Allah tuh dibahas berbagai keajaiban yang datang ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir. Ketika Rasulullah lahir, angin sepoi-sepoi. Coba lu lahir mah, bari kentut lahirnya geng. Rasulullah, Masya Allah, itu keunikan. Kalau mau dikisahin panjang tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitupun yang kedua tentang masalah kaul Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Syekh Abdul Qadir itu adalah wali min auliyaillah, seorang wali yang derajat kewaliannya itu Gausul A'zam tingkatnya. Maka Tuan Syekh Abdul Qadir itu dijadikan rajanya para wali. Kenapa? Karena akhlak dan keilmuan beliau sudah mencapai rata-rata, di atas rata-rata beliau. Maka ada bahasa beliau mengatakan al-adabu fauqal ilmi, atau al-adabu qabla ilmi. Adab itu di atas ilmu. Kenapa? Karena kata beliau, kata Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, saya lebih menghargai orang yang beradab daripada orang yang berilmu. Cuma ingat, adab tidak akan bisa lahir tanpa adanya ilmu. Jangan cuma kita ngomong, percuma jadi ustadz kalau nggak ada akhlaknya mah. Mengikuti kata Tuan Syekh mah wali, tolol. Lah lu seminggu sekali pengajian kagak. Di pengajian cuma numpang ngopi, sumbangan kagak, tiba-tiba ngomong kayak gitu sama ustaz. Oh, nauzubillahi min dzalik. Jangan sampai kita terjadi seperti itu, Bu ya. Jangan sampai kita terjadi seperti itu. Hargai ustaz-ustaz. Maka mas saya mau ceramah di mana-mana. Terakhir, karena saya juga mau pulang. Capek saya juga, Bu. Capek, Masya Allah ini, Alhamdulillah ini. Maka saya sering bilang, jangan cuman sama ustadz. Kalau ada ustadz yang datang, penceramah yang datang, disambut, benar-benar disambut. Biar ustadz di kampung mas sendalnya hilang, dibiarin aja. Jangan sampai seperti itu. Saya mati jaga ustadz-ustadz di kampung. Dan saya sering amanat sama ustadz-ustadz yang lain. Ustadz, kalau ada orang nggak bisa ngehargain ustadz, matinya setim. Gak usah dipanik, semprot aja. Bersih insya Allah. Kuburnya pendem, pala di bawah, kaki di atas. Pusing-pusing amat loh. Gak mau dihargain, giran gak bisa ngehargain. Jangan gitu. Kata-kata Rasulullah, man akramal ulama faman akramani. Kata Rasulullah, barang siapa orang yang menghargai kepada ulama, sama dengan menghargai, atau barang siapa orang yang memuliakan kepada ulama, sama dengan memuliakan kepadaku. Dan barang siapa yang memuliakan kepadaku, sama dengan memuliakan Allah. Dan barang siapa yang memuliakan Allah, kana ma'i fil jannah, insyaallah yakin bersama Rasulullah di dalam surga. Amin amin ya rabbal alamin. Kesimpulannya dari acara kita malam hari ini,
semoga-moga kita semua bisa mengikuti akhlak baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan bisa menjadi umat dan mendapatkan syafaat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Karena yang tadi pakai pantun, saya pun pakai pantun. Jangan menulis di atas kaca, menulislah di atas meja. Jangan menangis karena cinta, menangislah karena dosa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ki Acil Muda telah memberikan ilmu, pengetahuan serta nasihat yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Hadirin